Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama kami melalui channel YouTube Ruang RMK. Di video episode kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada kami, baik itu melalui kolom komentar maupun email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Pertanyaannya adalah, langkah konkret atau langkah real apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami sudah mengundang Pastor Andreas Dewanata. Pastor yang sangat aktif melayani anak-anak muda sejak beliau masih muda dan sangat passionate mempersiapkan anak-anak muda menjadi pemimpin dengan hati misi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Beliau juga aktif melayani persekutuan di kampus-kampus, sehingga beliau juga dikenal sebagai Bapak Penggerak PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen di Yogyakarta. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar melalui video episode kali ini. Pastikan Anda menonton dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih buat tim Ruang RMK yang sudah mengundang saya ke channel ini. Nama saya Andreas Dewanata, saya melayani di salah satu gereja di Yogyakarta, melayani khusus anak-anak muda. Kali ini saya mau membahas langkah real untuk menjadi Kristen. Buat teman-teman yang di luar sana saat ini menyaksikan, teman-teman bingung, gak tahu gimana caranya untuk menjadi seorang Kristen, lalu bingung, gak tahu bagaimana caranya, ya saya kasih sedikit langkah simple ya. Teman-teman bisa cari gereja lokal di kota teman-teman masing-masing ya. Biasanya gereja punya akun Instagram atau Facebook, teman-teman bisa cari di sana nomor telepon yang tertera di sana. Lalu utarakan, sampaikan, nggak usah takut, nggak usah malu, sampaikan apa yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang Kristen, dan saya percaya pendeta atau pelayan atau mungkin youth pastor yang ada di gereja yang saudara telepon atau hubungi, pasti akan mengarahkan saudara dan membimbing saudara. Biasanya mereka akan atur ketemuan dengan saudara, dan selanjutnya teman-teman akan dibimbing di sana lebih lagi sesuai dengan aturan-aturan gereja yang ada di yang teman-teman hubungi, gitu ya. Lalu kalau ada hal yang memang harus didoakan dari diri teman-teman, mungkin teman-teman mengalami sesuatu yang membuat tertekan dalam kehidupan. Misalnya teman-teman pernah kecewa, sakit hati, kepahitan dengan siapapun, orang tua, dengan mantan atau siapapun gitu ya. Atau teman-teman pernah terlibat dalam hal-hal yang okultisme gitu ya, ilmu dan lain sebagainya. Dari kuasa kegelapan, bisa minta didoakan untuk dilepaskan. Karena saya percaya di dalam Kristus ada kemenangan, dan setiap kita dibebaskan. Nah, paling utama sebenarnya syarat untuk menjadi Kristen adalah percaya kepada Yesus. Di Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kunci untuk menjadi yang paling utama untuk menjadi seorang Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Nah, kalau teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan sudah menghubungi gereja lokal, gereja tempat di mana teman-teman berada, lalu sudah bertemu, maka gereja tersebut biasanya akan mengarahkan teman-teman untuk dimuridkan. Ya, apa itu dimuridkan? Teman-teman akan dibimbing tentang pengajaran-pengajaran dasar tentang kekristenan, dan teman-teman akan diarahkan untuk dibaptis.
Apa itu baptisan? Jadi baptisan itu sendiri adalah tanda pertobatan kita. Tanda bertobat kita, atau tanda kita percaya, langkah awal kita mau menjadi Kristen gitu ya. Setelah kita diajarkan, biasanya ada pengajaran teman-teman, ada pengajaran untuk dibaptis itu sendiri. Jadi tidak langsung teman-teman ke gereja ketemu pendeta atau pelayan di sana lalu langsung dibaptis. Tidak langsung, akan diadakan pengajaran tentang baptisan itu sendiri ya. Tanda teman-teman percaya, tanda teman-teman bertobat. Seperti itu. Lalu gereja akan mengeluarkan sertifikat baptisan itu. Biasanya ketika kita setelah dibaptis atau sebelum dibaptis, kita akan ditanyakan tentang nama baptis kita. Apakah teman-teman mau memakai nama baptis atau tidak gitu ya. Nah, nama baptis biasanya bisa kita pilih di Alkitab gitu ya. Atau nanti dipimpin atau dituntun juga dengan pendeta atau pelayan Tuhan yang melayani teman-teman untuk dibaptis. Setelah dibaptis, KTP kita masih sama, dalam artian agama yang tertera dalam KTP kita masih sama, sekalipun di surat baptis sudah ada tambahan nama atau diganti nama. Gak langsung otomatis berubah, tapi itu nanti pasti kita harus menggantinya karena nanti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kita di masyarakat seperti kuliah, pekerjaan. Mau gak mau kita harus ganti itu. Dan saya percaya kalau memang sudah waktunya, teman-teman akan diberikan keberanian. Dan saya percaya gereja di mana teman-teman tadi dibaptis akan membantu teman-teman langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, bagaimana untuk memelihara iman percaya kita? Bagaimana memelihara iman percaya teman-teman setelah mengikut Kristus atau menjadi Kristen? Apakah harus mengaku kepada keluarga atau membuat pengakuan ke publik gitu ya? Sekali lagi, itu tidak usah terburu-buru. Kalau memang nanti waktunya tepat dan teman-teman diberikan keberanian dalam hati, jangan takut untuk mengakui di hadapan keluarga atau publik. Jangan takut untuk mengakui iman kita. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang telah memanggil kita, memilih kita, juga akan menguatkan kita dan memberikan kita jalan keluar. Ya, jadi jangan takut. Ya, teman-teman jangan terlepas dari komunitas gereja di mana teman-teman sudah dilayani, dibaptis, lalu dimuridkan, karena melalui komunitas yang ada di gereja itu, komunitas bertumbuh bersama, teman-teman akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Jadi step-stepnya untuk menjadi Kristen tidak sulit. Teman-teman tadi ya awal hubungi pendeta atau gereja lokal, gereja tempat di mana teman-teman tinggal saat ini. Bisa lihat di Facebook atau Instagram atau sosial media yang lain. Lalu teman-teman minta ketemuan untuk dilayani gitu ya. Kalau teman-teman ada hal-hal yang perlu didoakan karena mungkin masih mengalami sakit hati, kepahitan, atau teman-teman terlibat dalam kuasa kegelapan, minta doakan dan minta dilepaskan. Nggak usah takut. Terbuka dengan pendeta atau pelayan Tuhan yang ada di gereja itu karena keterbukaan awal pemulihan. Lalu teman-teman akan dibimbing untuk dibaptis ya, tanda pertobatan, tanda percaya. Lalu teman-teman setelah dibaptis, teman-teman akan terus dibimbing untuk boleh masuk dalam komunitas, tumbuh bersama, untuk terus dikuatkan dalam Tuhan. Jadi itu step-stepnya. Untuk mengaku kepada keluarga, tidak usah buru-buru, atau kepada publik, tidak usah buru-buru. Biar nanti berjalannya waktu, kita akan dipersiapkan, hati kita akan dipersiapkan, dan Tuhan akan buat semua timingnya akan tepat gitu ya. Tapi terus minta bimbingan, minta konsultasi kalau memang mau ngomong sama keluarga gitu ya. Mungkin pendeta atau pelayan Tuhan di sana bisa membantu ya. Lalu juga untuk pergantian nama di KTP atau pergantian
agama di KTP, terus minta konsultasi dengan pendeta, dengan pelayan Tuhan yang ada di gereja, ya, karena itu juga penting untuk kegiatan ke depan kita dalam bermasyarakat. Itu kan memudahkan kita. Kalau itu tidak diganti, kita sendiri yang akan sulit. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu sekilas langkah-langkah simpel untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Sebelumnya saya rindu berdoa buat teman-teman saat ini yang mungkin teman-teman ada dalam keraguan atau apa yang namanya ya, kebingungan gitu ya untuk mengambil satu keputusan. Kalau teman-teman mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus karena teman-teman mengalami sesuatu yang membuat teman-teman percaya dan teman-teman mau melangkah lebih lagi, saya rindu berdoa buat teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat teman-teman hamba-Mu saat ini yang sedang ada dalam kebingungan untuk mengambil satu keputusan menjadi pengikut-Mu, menjadi Kristen. Biar Tuhan pimpin, pertemukan dengan pendeta atau gereja yang tepat, sehingga teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau mengambil keputusan mereka terus dipimpin dan mereka boleh bertumbuh di dalam percaya kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah mujizat-Mu terjadi. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mereka butuh bimbingan lebih lagi. Mereka butuh dipertemukan dengan pendeta yang tepat, gereja yang tepat. Tuhan pertemukan, mujizat terjadi. Terima kasih, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat saudara yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya kita semua diberkati. Apabila memiliki kesaksian yang ingin dibagikan atau masih ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Apabila pertanyaannya bersifat sangat pribadi, bisa menghubungi kami melalui email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Jangan ragu untuk klik tombol like apabila merasa diberkati melalui video ini. Silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan informasi mengenai langkah real untuk menjadi seorang Kristen. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.